Sudah nggih anak-anak siap nggih? Nggih. Selamat sore anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian sore hari ini? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sebelum kita mulai pelajaran daring hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin doanya Arga. Dipimpin doa ya. Arga, halo. Yang lainnya, nggih, berdoa mulai. Berdoa selesai, nggih. Anak-anak mikrofonnya tolong yang lainnya ditutup dulu. Nanti mikrofonnya ditutup. Nggih, mikrofonnya ditutup dulu. Nanti yang menjawab bisa dinyalakan lagi mikrofonnya, nggih. Anak-anak, setelah kita berdoa, mari kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Qur'an surat pendek. Suratnya surat Al-Ikhlas bersama-sama, nggih. Bersama-sama, nggih. Di-on-kan, dinyalakan semua mic-nya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih, terima kasih anak-anak. Lalu setelah kita membaca surat pendek, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya jiwa anak-anak tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya rasa nasionalisme, rasa patriotisme, rasa cinta tanah air kita bisa ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Okay? Kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong anak-anak kameranya dinyalakan. Biar Pak Angga bisa lihat. Kamera dan mikrofonnya. Sambil berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua. Hitungan 1, 2, 3 kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nggih. Sudah berdiri semua? Kameranya dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Sudah siap? 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang lainnya anak-anak kok tidak ikut nyanyi? Kenapa kok tidak ikut nyanyi? Nyanyi bareng no ya. Harus bersama-sama supaya kita mempunyai rasa cinta tanah air. Kita harus sering menyanyikan lagu nasional ya. Bisa Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan yang lain-lain lagu-lagu nasional supaya kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, okay? Baiklah anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu, Bapak tadi belum mengabsen kalian, okay? Saya absen dulu. Ini ada Aura, ada Mayanti, ada Evi. Hadir nggih? Halo? Ada lagi Agung, Evi, Keza, ada nggih? Ada yang tidak hadir anak-anak? Gilang tidak hadir ya? Agung ada. Oh, mengaji. Nggih. Nggih. Nanti yang tidak hadir Heren. Oh, sampun. Eren. Eren nama akunnya siapa? Sudah ya anak? Sudah saya absen. Tadi yang tidak hadir. Yang tidak hadir jadi Gilang. Dikta. Dikta belum hadir? Oh, Dikta sudah. Revan. Oke, sudah nggih. Anak-anak, selanjutnya anak-anak materi yang lalu kita telah mempelajari di kelas 4 mungkin kalian sudah pernah mempelajari tentang membuat pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan. Sudah pernah nggih? Tolong mikrofonnya kalau menjawab dinyalakan. Sudah pernah belajar tentang membuat pertanyaan dan jawaban dari bacaan atau paragraf anak-anak? Halo? Halo anak-anak? Sudah nggih? Sudah pernah belajar tentang membuat pertanyaan dan jawaban dari paragraf ya? Bisa nggih? Nggih. Jadi anak-anak hari ini kita nanti akan seperti itu membuat pertanyaan dan jawaban, yaitu mencari informasi penting dari teks dengan cara membuat pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan. Seperti itu, nggih? Ngerti nggih? Selanjutnya anak-anak nanti akan juga mempelajari tentang sifat-sifat benda padat, cair dan halo? Oh, dan gas, nggih. Dan gas. Terdengar nggih? Halo? Nggih. Nggih, kita nanti akan mempelajari itu. Mungkin di kelas 4 sudah pernah mempelajari tentang membuat pertanyaan dan jawaban, sifat-sifat benda. Lalu hari ini adalah anak-anak tujuan pembelajarannya adalah yang pertama
Nanti dengan membaca teks, siswa akan dapat menuliskan informasi penting dalam teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana secara benar. Yang kedua, dengan mengamati PowerPoint, siswa bisa membuat peta pikiran pada teks bacaan yang saya berikan. Selanjutnya, siswa dapat menuliskan dan mengidentifikasi sifat-sifat benda padat, cair, dan apa anak? Dan gas, betul. Lalu selanjutnya, dengan bantuan orang tua, nanti dibantu orang tua ya boleh nih, siswa dapat mempraktekkan percobaan tentang materi sifat benda padat, cair, dan gas. Lalu dengan diskusi, siswa dapat menuliskan contoh benda padat, cair, dan gas. Kemudian manfaatnya anak-anak pembelajaran hari ini, manfaatnya supaya siswa bisa membuat pertanyaan dan jawaban. Kemudian membuat peta pikiran. Kemudian bisa mengetahui dan menuliskan juga sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Halo anak-anak, terdengar? Terdengar nggih? Nggih. Selanjutnya anak-anak, Pak Angga akan menampilkan PowerPoint yang dulu pernah saya tampilkan PowerPoint, nggih. Saya tampilkan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya sudah terlihat? Ampun. Tulisannya terlihat apa kurang besar? Apa kurang besar? Kurang besar apa tidak? Kurang besar mungkin ya. Ayo anak-anak. Ayo anak-anak. Sekarang kita pada tema 7. Judulnya apa anak-anak? Tolong dibaca judulnya tema 7. Nggih. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajarannya tadi sudah nggih. Lalu manfaatnya nanti sudah supaya kalian bisa membuat pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan narasi. Kemudian manfaatnya tadi apa saja? Dapat membuat peta pikiran. Kemudian yang selanjutnya tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Materinya ini. Sekarang kita ini mencari informasi penting dari teks kelas 5 tema 7. Nggih? Sudah nggih? Sekarang informasi, tolong dibacakan. Informasi adalah manfaat informasi, mengetahui atau hal. Nggih, bagus. Kemudian cara memperoleh informasi dari teks bacaan adalah yang pertama membaca teks. Nggih, pinter. Yang kedua mengetahui isi teks. Yang ketiga membuat daftar. Nggih. Dari yang nomor 3 ini cara memperoleh informasi dari teks. Yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk paragraf. Sekarang untuk membuat pertanyaan kita menggunakan 7 kata tanya. Adik Simba. Adik Simba apa anak-anak? Singkatannya, kepanjangannya apa? Adik. Betul. Apa, di mana, kapan, kanya kapan, sinya apa, mengapa, bagaimana. Apa
Tolong dibacakan apa untuk menanyakan. Nggih. Apa menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan. Menanyakan sesuatu yang berkait dengan isi atau inti bahasan. Contohnya apa makanan kesukaanmu Ali? Untuk kata tanya apa? Apa makanan kesukaanmu Ali? Sekarang siapa? Untuk menanyakan pelaku yang tersangkut dalam suatu kejadian. Contohnya, siapa yang bertamu? Pinter. Siapa? Terus kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Dan sebagainya. Paham gih anak-anak? Paham, pinter. Selanjutnya, di mana? Kemana? Dari mana? Berfungsi untuk kamu membeli buku itu. Di mana? Menyatakan tempat suatu peristiwanya, tempatnya. Mengapa? Menanyakan alasan sebab peristiwa. Contohnya, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Mengapa? Menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana menanyakan? Bagaimana menanyakan cara atau proses peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Berapa? Menanyakan banyak jumlah. Contohnya, berapa tinggi badanmu? Seperti itu anak-anak. Jelas nggih? Mudah apa sulit anak-anak? Mudah ya? Mudah. Nggih, mudah sekali. Mudah sekali. Nggih. Membuat pertanyaan kan mudah tau anak-anak. Siapa? Siapa namamu? Ngono misale. Apa? Apa pekerjaanmu? Ngono misale ngono ya. Bisa ya? Bisa. Terus, kapan kamu pergi ke Surabaya, Kirana? Kemarin Pak, hari apa? Hari Sabtu misalnya. Itu kan menanyakan kapan, menanyakan waktu. Kapan? Oke, setelah anak-anak tolong di mic-nya sebagian dimatikan kalau tidak digunakan. Anak-anak setelah kalian membuat pertanyaan, ini nanti anak-anak itu akan bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Contoh peta pikirannya kalian bisa buat seperti ini. Judulnya di tengah, lalu jawaban dari pertanyaannya ada di sekelilingnya. Diberi anak panah atau garis. Nggih? Ngerti nggih anak-anak? Membuat apa ini namanya peta pikiran dari tadi pertanyaan dan jawaban. Bisa nggih? Bisa. Selanjutnya anak-anak sekarang tolong kalian cermati teks yang Bapak akan kirimkan di Gmeet ini. Bentar. Ini langsung ayo anak-anak tolong dimatikan mikrofonnya. Sebentar, saya mau mencari LKPD. Oh ini, LKPD. Oke, bentar ya anak-anak. Saya akan menampilkan LKPD yang ini.
Sudah terlihat LKPD-nya. Mau mancing? Siapa yang mau mancing? Setelah daring ya. Setelah daring nanti bisa mancing. Hati-hati kalau mancing ya anak-anak. Hati-hati kalau main. Jangan lupa berdoa di tempat di pinggir sungai. Di pinggir sungai kalian harus hati-hati berdoa, nggih. Anak-anak ini saya tampilkan sebuah teks. Anak-anak ini teksnya. Teksnya judulnya tentang kedatangan bangsa-bangsa penjajah di Indonesia. Ini teksnya kalian baca, coba dibaca Kirana. Dari ini saja, dari ini. Tolong dibaca Kirana. Salah satu hasil revolusi industri adalah nggih, salah satu hasil yang atas. Nggih. Bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap memperpendek waktu titik. Selain penemuan mesin uap, titik harus berhenti sejenak ya. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, apalagi mesin pemintal dan sebagainya. Sudah hilang. Sekarang coba dibaca Arga yang bawahnya ini, perjalanan bangsa Portugis. Oke. Melakukan perjalanan pertama. Ia bermaksud pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya pada tahun 512 bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrato. Oke, terima kasih. Coba dibaca lagi. Ini siapa yang mau membaca? Ayo, siapa yang membaca? Kesa dibaca coba. Dua bangsa Eropa. Apa Safa? Safa dibaca. Apa Kesa? Ayo.
Dua bangsa Eropa. Lima ratus, 1511. Nggih, nggak apa-apa. Ayo terus nih. Tercatat, nggak apa-apa. Safa karo Kesha bareng, nggak apa-apa. Ayo. Tercatat. Afonso de Albuquerque berlangsung 2. Nggih. Haloku. Oke, anak-anak setelah kalian membaca, lalu selanjutnya anak-anak membuat pertanyaan dan jawaban dari teks itu. Coba kalian buat. Ini, kok ada suara musik? Dimatikan dulu. Ini, ayo coba kalian membuat pertanyaan. Dari tiga paragraf ini tidak apa-apa. Ini kalian berlatih membuat pertanyaan dan jawaban untuk mencari informasi yang penting. Coba Kirana, bagaimana pertanyaan dan jawabannya? Dengan kata apa? Kata siapa? Apa kapan? Ayo, dengan kata tanya apa? Kapan bangsa Portugis? Apa? Ayo, terserah. Sing di, yang mana? Yang lainnya. Kapan? Oh, terus yang lainnya. Kata tanya apa lagi? Kapan? Wes, terus. Siapa? Coba. Harga, coba harga. Siapa? Terlihat apa tidak? Teksnya terlihat. Ayo, dengan kata tanya siapa? Harga. Doni. Don. Halo? Harga nendi harga ki? Kemana harga? Doni? Membuat pertanyaan. Ayo coba membuat pertanyaan dari teks ini. Apa Keza? Keza. Siapa? Dengan kata siapa? Siapa yang melakukan? Ayo. Siapa yang? Ayo mudah, masuk tidak bisa. Kata siapa? Tadi kapan sudah, lagi siapa? Halo, yang anak laki-laki kok tidak ada suaranya? Jawabannya yang mana? Bartolomeus Dias itu loh.
Pertanyaannya bagaimana? Kirana pertanyaannya biye? Bagaimana? Siapa? Siapa? Siapa apa pertanyaannya emang? Ayo pelan-pelan, dipahami, dibaca kalimatnya, paragrafnya. Safa? Paragraf satu boleh, dua ini boleh, tiga yang bawah itu boleh. Yang saya tampilkan di Gimit dengan kata tanya siapa. Siapa yang melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika? Ngono lho, Cah. Seperti itu. Yang melakukan pelayaran menyusuri barat Afrika adalah Bartolomeu Dias. Contohnya seperti itu. Yang lainnya, siapa yang memimpin apa? Ayo, diteruskan, ayo. Siapa yang memimpin yang menguasai Malaka dan Myanmar? Pasukan Portugis yang menguasai wilayah Malaka dan Myanmar. Oh, no loh. Seperti itu. Seperti inilah anak-anak. Siapa yang memimpin pasukan Portugis yang berhasil menguasai Malaka dan Myanmar? Seperti itu, ya. Jadi jawabannya Alfonso de Albuquerque. Seperti itu. Ngerti? Bingung? Membuat pertanyaan. Sekarang membuat pertanyaan kapan apa? Coba membuat pertanyaan apa? Bagaimana? Membuat pertanyaan dengan kata tanya apa? Ayo, membuat pertanyaan dengan kata tanya apa? Dari dua paragraf yang saya tampilkan itu. Ya, coba. Siapa yang Keza? Keza, Safa, Agung. Ayo Agung. Betul, betul. Apa yang dicari bangsa Portugis? Betul, bahasa Portugis mencari mencari rempah-rempah. Oh, no. Siapa yang menjawab tadi? Server Brazil. Siapa ini? Dikta. Apa nih? Apalagi anak-anak? Dengan kata tanya apa? Apa sudah, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, di mana. Nah, sekarang di mana? Karo dengan apa? Halo? Masih bingung? Di mana? Di mana? Bagaimana tadi? Di mana? Kirana? Gimana? Di mana? Nggih, nggak apa-apa, betul. Di mana bangsa Portugis mencari rempah-rempah? Rempah-rempah. Jawabannya tapi masih keliru itu. Di mana bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah? Ya di ini menyusuri pantai barat Afrika.
lalu sampai di Malaka. Mungkin sampai di Malaka ini, Maluku dan Myanmar, Portugis mencari rempah-rempah. Maksudnya itu perjalanannya mulai dari Lisabon Portugis, dari Portugis, bangsa Portugis itu berlayar, naik perahu, layar, menyusuri terus sampai di Malaka dan Myanmar. Di Malaka Myanmar itu mencari apa? Rempah-rempahnya di Malaka dan Myanmar di wilayah itu. Di wilayah Malaka Myanmar, nggih. Lalu sampai juga di Indonesia. Bangsa Portugis itu juga mencari rempah-rempah juga di Indonesia. Nah, lalu apalagi yang pertanyaan yang belum, kata tanya yang belum. Kapan? Kapan Portugis sampai di Malaka? Nah, seperti itu. Pada tahun 1511 itu, pada tahun itu. Mencapai Malaka itu. Di atas paragraf yang atas ini Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Kapan? Bisa nggih anak-anak membuat pertanyaan dari 7 kata tanya. 7 kata tanya nggih tadi. Berapa? Lalu anak-anak nanti dengarkan dulu, anak-anak perhatikan. Nanti kalian tugasnya membuat di LKPD ini, saya kirimkan LKPD-nya. Ini membuat pertanyaan dan halo, halo anak-anak. Jangan bermain sendiri, jangan guyon. Jangan ramai, nggih. Dengarkan dulu. Nanti tugasnya di LKPD atau LKS membuat ini pertanyaan dan jawaban dari teks tadi, nggih. Nggih. Nanti saya kasih ini LKPD-nya, nanti saya kirim ke WhatsApp, nggih. Lalu anak-anak setelah kalian membuat pertanyaan dan jawaban diubah menjadi peta pikiran. Digambar seperti tadi, nggih, peta pikirannya. Judulnya diletakkan di mana? Tengah, betul, pinter. Terus pertanyaan-pertanyaannya ada di sekitarnya, di samping-sampingnya. Diberi garis atau anak panah. Ayo jangan rame anak-anak. Nggih. Sudah nggih? Lalu anak-anak nanti saya kirimkan video link YouTube, nanti kalian akan melihat video di link YouTube. Kalian nanti buka sendiri di HP kalian masing-masing. Selanjutnya LKPD. Nggih, LKPD yang kedua. Anak-anak nggih, anak-anak LKPD yang kedua tentang materi sifat-sifat benda padat, cair dan gas. Bentar, Bapak akan tayangkan. Halo, halo anak-anak. Ayo. Jangan bercanda kalau ngomong yang baik, nggih. Ini direkam, nanti suara kamu terdengar no. Kalau ngomong jelek tidak boleh. Nanti suara kamu direkam. Kalau bicara yang baik, nggih.
Anak-anak, materi selanjutnya ini. Bapak akan tayangkan materi tentang wujud benda dan sifatnya. Terlihat anak-anak? Agung terlihat? Wajahnya anak-anak kok tidak kelihatan? Coba wajahnya dilihatkan. Kameranya. Agung, mana Agung? Ini tolong dibaca anak-anak. Wujud benda dan betul, ada 3, padat, cair, dan gas. Oke. Sekarang sifat benda padat. Halo? Kirana bagaimana? Punya Kirana Pribon? Yang tidak kelihatan apanya? Oh, tidak kelihatan gambarnya. Masa? Di HP teman kamu kelihatan? Di HP kamu tidak kelihatan? Tolong dibaca lagi. Tadi sifat benda padat terlihat? Oke, dikta dibaca dikta. Sifat benda padat yang A. Dikta dibaca coba dikta. Benda padat memiliki B. Benda padat memiliki berat. G yang B berubah. C. G. Plastisin. D berbentuk G. Berdekatan G. Partikel-partikel G. Terus yang G. G. Pintar dikta. Coba dibaca lagi. Contohnya apa dikta? Contoh benda padat. Ada ini. G. Kayu betul. Besi ini. Saya contohkan gambar besi, kayu. Apalagi? Ini. Ye. Sekarang dibaca. Ini siapa waktunya membaca? Anak-anak yang lainnya kok keluar? Tere kemana Tere? Ini Kirana coba dibaca. Evi. Ye. Hilang. Bentar. Sifat benda cair bentuknya baru. Volume. Oke, contohnya air, minyak, sirup, dan oli. Lalu sekarang benda apa? Setelah benda cair, benda
gas. Tolong dibaca, sifat benda gas. Eren sudah masuk? Tolong dibaca Eren, sifat benda gas. Bentuknya berubah-ubah. Sangat berjauhan. Bebas antar partikel tidak ada. Gas oksigen untuk bernapas. Udah? Ampun. Tadi PowerPoint tentang gas. Contohnya di sini Bapak telah menayangkan contoh gambarnya balon yang telah diisi gas. Terus ada asap pabrik. Ada lagi tadi apa? Gas helium. Pada balon yang dapat terbang, argon, gas argon, karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya anak-anak, kalian nanti setelah mengerjakan ini, nanti saya kasih LKPD tentang apa? LKPD yang kedua. Di situ kalian kerjakan LKPD-nya, lalu nanti dikumpulkan setelah daring selesai. Nanti saya tentukan sampai malam, tidak apa-apa, nggih. Lalu nanti kalian juga akan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nggih. Videonya saya kirimi. Lalu bentar. Terus anak-anak, tadi tentang sifat-sifat benda, gas, cair, padat, cair, dan gas, sudah selesai, paham, Setelah itu nanti mengerjakan LKS atau LKPD yang saya kirimkan lewat WhatsApp nanti. Lalu anak-anak, kita bersama-sama menarik kesimpulan dari kegiatan hari ini. Kesimpulannya apa, anak-anak? Kirana, kesimpulannya kita yang pertama mencari informasi menggunakan aspek kata tanya apa, kapan, bagaimana, berapa. Lalu yang kedua membuat peta, membuat peta pikiran dari aspek kata tanya tadi, Lalu selanjutnya tentang materi
Sifat-sifat. Nggih. Silvi, halo Silvi. Silvi ada? Doni kemana Doni? Kok sinyalnya jelek keluar? Lalu anak-anak kesimpulannya seperti itu nggih. Ada tadi benda padat sifatnya ukurannya tetap, bentuknya juga tetap, volumenya juga tetap. Nggih. Kalau benda cair bentuknya berubah. Nggih. Tolong anak-anak gambarnya dilihatkan. Nggih. Ukurannya bentuknya sesuai wadahnya. Berubah-ubah. Volumenya kalau benda gas. Berjauhan. Nggih, pinter. Nggih, anak-anak itu kesimpulan kita pelajaran hari ini. Nanti anak-anak secara mandiri dikerjakan sendiri nggih. Mengerjakan soal evaluasi. Tadi ada soal LKS. LKS-nya ada 2, LKS 1, LKPD 1 dan 2. Kemudian kalian juga mengerjakan soal evaluasi. Gunanya apa, anak-anak? Mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini, nggih. Kemudian tugasnya nanti dikirim di WhatsApp ke Pak Angga, nggih. Untuk percobaannya nanti kalian video percobaan tentang sifat. Tadi nanti ada di LKPD, kalian baca nanti nggih. Percobaannya ya percobaan tentang sifat benda padat, cair dan gas. Nanti juga Pak Angga nggih betul, nanti Pak Angga juga kasih videonya di link. Nggih. Paham nggih anak-anak? Nanti saya kirim di WhatsApp nanti nggih LKPD-nya. Nggih, nanti saya kirimkan ke WhatsApp grup. Nggih, anak-anak, setelah kita selesai pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bingung? Sangat mudah, nggih. Nggih, pintar, sangat mudah. Tadi pembelajaran hari ini tentang apa saja, anak-anak? Membuat peta pikiran, membuat pertanyaan dan jawaban, lalu belajar tentang sifat benda. Pinter. Selanjutnya anak-anak, untuk pertemuan berikutnya nanti anak-anak juga belajar tentang benda-benda, perubahan wujud benda. Nanti anak-anak pertemuan berikutnya, daring berikutnya nanti juga mempelajari tentang apa itu, bagaimana mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks bacaan. Paham nggih? Nggih anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini kita menyanyikan lagu nasional, lagunya Garuda Pancasila bersama-sama. Siap nggih? Dinyalakan semuanya mikrofonnya. Keza, halo. Silvi, halo. Keza. Dinyalakan. Kameranya dinyalakan biar Pak Angga bisa lihat wajah kalian. Keza. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hitungan 1, 2, 3 kita nyanyi bersama-sama Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu patriot, proklamasi
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pinter, terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagu nasional supaya timbul rasa kita, nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita tercinta Indonesia. Supaya kita cinta tanah air. Kita di sekolah harus sering-sering menyanyikan lagu nasional. Juga untuk mengenang pahlawan-pahlawan kita yang dahulu anak-anak. Pahlawan-pahlawan kita yang gugur perang melawan penjajahan. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan, tidak takut mati. Berjuang demi anak cucunya. Nggih. Pahlawan kita dulu berjuang demi anak cucunya supaya bisa hidup damai, hidup aman, tidak ada penjajahan lagi. Nggih, supaya hidup kita menjadi lebih bahagia, lebih damai, lebih tentram, nggih. Anak-anak, belum, sebentar. Anak-anak di rumah kalian harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Nggih. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, nggih. Anak-anak jangan lupa juga membantu orang tua di rumah, jangan lupa sholat dan mengaji supaya kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, nggih. Anak-anak, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Tolong dipimpin doanya. Hakiki, kita tolong dipimpin berdoa bersama-sama. Teman-teman, doa mulai, nggih. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Oke, terima kasih atas waktunya kalian ikut pembelajaran daring hari ini. Untuk teman-teman yang sinyalnya jelek, tolong diberitahu tugas-tugasnya, nggih. Nggih. Langsung Pak Angga tutup, nggih. Langsung Pak Angga tutup. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Nggih, betul. Besok kelompok 1 masuk pagi. Nggih, langsung saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.